Tadarus, menenangkan hati, menyenangkan hari. Itulah gambaran yang bisa didapatkan oleh warga binaan di Lapas Cilacap. Mengaji merupakan syarat wajib bagi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Subhanallah. Konsep ini diusung oleh pemerintah agar para warga binaan semangat untuk memperdalam ilmu agama. Dengan adanya ilmu agama, maka mereka akan lebih mudah berbaur dengan masyarakat saat bebas nanti. Sejak berdiri pada tahun 2013, Pondok Pesantren Darut Taubah Wat Tarbiyah yang berada di area Lapas Kelas 2B Cilacap ini telah meluluskan ratusan santri warga binaan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, MNC Media memberitakan. Masih di intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Nah itu dia tadi salah satu manfaat yang mungkin kita nggak sadarin bahwa ketika bisa hafal Al-Quran di lapas kelas 2B Cilacap bisa keluar juga begitu ya. Betul sekali, kalau misalnya kita membaca Al-Quran kan ibaratnya efek-efek positifnya kan akan keluar dan nanti mungkin di masyarakat akan memberikan efek positif juga buat orang banyak. Iya, ketika berhubungan dengan sains begitu. Terus dalam kehidupan sehari-hari apa sih sebenarnya kita tidak sadari gitu, Mas Sidik? Itu fakta menarik ya, menghafal Al-Quran lagi. Sekarang ada warung-warung yang kalau kita hafal Al-Quran dapat free, gratis gitu kan. Nah itu fenomena yang terjadi itu menarik, artinya euforia semangat untuk mempelajari Al-Quran semakin membumi. Mas Reza dengan Mbak Nana, Mbak Ingrid, subhanallah, kita pernah mengalami kejayaan Islam itu sendiri di dinasti Abbasiyah 8-15, di abad ke-8 sampai 15, di mana ilmuwan-ilmuwan kita tahu banyak sekali mengkaji dengan perspektif mereka ilmiah, mereka melakukan eksperimen, percobaan dan sebagainya, tapi dasar mereka jelas wahyu dan sunnah. Wahyu mereka jelas Al-Quran. Ya, terang sekali di situ. Seperti Ibnu Firnas, kita tahu Ibnu Firnas ternyata mereka yang melakukan percobaan penerbangan. Seperti kita tahu Ibnu Sina, Avicenna ya kalau dalam bahasa yang lebih universal ya, Ibnu Sina kedokteran, Ibnu Rushd hukum, filsafat, ya ada lagi siapa lagi, banyak sekali, Khwarizmi matematika, bahkan antropologi. Banyak jadi semua matematika, antropologi semuanya tuh dari sains dan teknologi gitu ya? Berkembang di abad itu. Dan seperti saya bilang di awal tadi, ada baiknya nanti kita betul-betul memberikan sebuah atensi khusus kepada sains dan teknologi. Dasarnya tentu selain materialisme psikis, ada spiritualisme. Oke, itu kalau misalnya sains dari Muslim sendiri ya. Ya, kalau misalnya Mbak Ingrid, ada nggak kira-kira yang masih, ini sebenarnya iya nggak sih? Ini gimana sih? Sainsnya gimana? Al-Qurannya gimana? Yang Mbak Ingrid baca, ada yang mau ditanya mungkin sama saya? Kalau Al-Quran sih pasti saya meyakini dan harus meyakini karena saya Muslim. Karena memang sudah banyak sekali terbukti apa yang disampaikan oleh para ilmuwan itu sudah tertera di Al-Quran. Seperti misalnya bentuk bumi ya Pak Ustadz ya, masih ada yang menyaksikan bahwa bentuk bumi itu katanya datar. Ya, ramai diperbincangkan kalau katanya ini berputar apa enggak sih? Padahal kalau saya berkeyakinan memang bulat, karena kan ada siang ada malam dan itu ada ayatnya ya Pak Ustadz. Bisa diterangkan nggak Pak Ustadz ayatnya? Betul, jadi jelas di dalam Al-Quran, watarol jibala jamidatan ya, wahyataromar sahab. Ini subhanallah ayat. Jadi Anda seakan-akan melihat gunung itu berdiam. Tetapi nyatanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia berjalan seperti jalannya awan. Dari kita lahir, sampai kita meninggal, mungkin kita akan terus melihat secara kasat mata gunung itu diam. Diam di posisi itu gitu ya. Padahal marosahab, dia berjalan. Dan itulah kenapa Allah menjelaskan itu tidak secara langsung, informasi seperti halnya lebah dan ada kandungan madunya. Tapi ini kita diminta untuk ikra, untuk menginterpretasikan, untuk mentakwilkan secara lebih mendalam, tentu dengan guru. Penting saat kita berislam tidak mempunyai guru gawat. Betul. Nah, di situ itu subhanallah Mbak Ingrid, jelas sekali di mana ada lail sabiqun nahar. Jelas lagi diterangkan dalam Al-Quran selanjutnya. Tidak ada yang namanya malam itu mendahului siang. Matahari tidak ada yang bulan tidak ada yang mendahului matahari atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, itu subhanallah, artinya di situ ada perputaran siang dan malam. Dan artinya bumi itu bisa kita analogikan melayang. Itu tadi bumi, lebah, terus kira-kira apa lagi tuh Mas? Apalagi yang di sekitar kita? Hal yang di paling sekitar kecil, kita apa? mungkin Semut, misalnya. Bisa semut. Ada surat yang membahas semut itu ya? Nah, tapi sebelum itu, ini kita bahas dulu, ini ada keutamaan khatam Al-Quran tidak tersesat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Nah, ini kalau misalnya menyikapi hal ini, Mbak Ingrid, komennya seperti apa nih Mbak Ingrid? Bahwa keutamaan khatam Al-Quran
Ini kemudian buka 180 kuota kuliah S1 gratis untuk penghafal Al-Quran. Wow, ya, itu juga. Ini merupakan progres yang sangat baik ya, ke depan khususnya untuk para generasi muda sekarang ya, untuk bisa lebih mendalami isi dari Al-Quran itu dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu generasi muda nih buat yang rumah tangga biasanya ini juga baca Al-Quran bonusnya token listrik. Ini kira-kira kalau bisa baca Al-Quran 1 juz kita baca dulu depan orangnya, baru dikasih token listrik gitu ya bonusnya ya. Sebenarnya cara-cara ini kira-kira bisa nggak sih untuk diterima masyarakat begitu Mbak Ingrid kalau menurut Sangat, apalagi kita kan penduduk terbesar ketiga ya, Muslim, jumlah Muslimnya itu sangat besar. Jadi menurut saya ini sangat baik untuk disiarkan kepada yang lain gitu, daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ya, yang tidak ada kekuatan spiritualnya kurang ya, dan ini kan untuk perbaikan akhlak juga. Dakwahnya kekinian ya. Ya, dakwahnya kekinian. Baca 1 juz gratis token listrik. Nah, kita balik lagi ke sains dan juga Al-Quran. Tadi sudah ada disebutkan bahwa rotasi bumi ternyata itu ada di ayat suci Al-Quran. Begitu juga lebah yang menghasilkan madu. Terus ada lagi kah? Semut tadi ya? Semut. Apa hubungannya semut dengan kita? Dalam Quran surat An-Naml ya, An-Naml artinya semut itu sendiri. Qalat namlah udkhulu ya ayyuhan naml udkhulu ila masakinikum. Saat dimana pasukan-pasukan Sulaiman, Nabi Sulaiman itu datang, mereka datang ke sebuah lembah semut. Qalat namlah seorang lagi ya, seekor ratu semut, dia berbicara kepada pasukannya. Wahai para pasukan, kembali kepada sarang-sarang kalian agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nah, subhanallah, semut itu sendiri ternyata diminta oleh Allah secara tidak langsung dalam Al-Quran untuk kita gali apa yang bisa kita ambil dari semut. Karena itu yang banyak sekali. Jadi banyak sebenarnya yang ketika dihubungkan dengan sains itu kita yang tidak sadar aja ya nak, biasanya nak. Contohnya perhatikan yang semut. Betul. Punya navigator ya. Betul. Navigatornya oke banget, dia nggak akan pernah bertuburkan satu dengan yang lain. Iya sih benar. Dan biasa dia kompak gitu satu sama lain. Kolonial. Dan menariknya pimpinan semut seekor ratu. Seekor ratu. Seekor ratu betina berarti ya. Jenis kelamin. Kalau sebagai seorang perempuan bisa jadi pemimpin nggak tuh? Ya, bisa memimpin asal tidak lupa dengan kewajiban utamanya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita juga mungkin mau membahas satu lagi yang tergugah hatinya mungkin dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa itu, Nak? Seorang profesor yang terbiasa dengan sains, ini Mas Sidik dan juga Mbak Ingrid, bernama Profesor Maurice Bucaille, masuk Islam katanya setelah mengungkap mungkin keajaiban bagaimana Fir'aun ini meninggal. Tapi nanti informasinya ya. Nanti informasinya. Dan kita juga akan membuka line telepon untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya langsung mengenai hubungan antara Al-Quran dan juga sains di 021 314 1360. Sesaat lagi tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Banyak info, gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo.